Podcast Baca Novel. Teruntuk kamu yang tidak terlalu suka membaca tapi tidak ingin melewatkan cerita menarik dalam sebuah novel, aku Yofi Chandra dari podcast Baca Novel hadir untuk membacakanmu cerita dalam novel yang pernah kubaca, sekedar untuk menemani waktu senggangmu atau mengantarmu ke tempat tidur. Selamat malam. Malam ini aku akan membacakan novel yang ditulis Salsa Oktiva yang berjudul Hatimu. Cinta yang selalu meragu. Podcast Baca Novel. Hujan belum begitu reda, masih menyisakan rintik gerimis yang rapat. Aku menghentikan langkah tepat di depan lobi rumah sakit, menengadahkan kepalaku, mencoba untuk menikmati hujan, membiarkan titik-titik kecil itu membasahi wajahku. Aku memang selalu tidak pernah membawa payung saat hujan turun. Sengaja, karena aku suka hujan. Aku bersyukur Mom dan Dad memberiku nama Rain. Mungkin Mom dan Dad menyukai hujan, sama sepertiku. Mungkin aku terlahir saat turun hujan. Mungkin Mom dan Dad berharap aku bisa seperti hujan. Ada banyak kemungkinan. Aku hanya tidak tahu pasti. Aku tak punya cukup waktu dan berkesempatan untuk menanyakan perihal asal-usul nama itu pada Mom dan Dad. Aku melangkahkan kaki setengah tergesa menuju pavilion Bima, tempat Bari dan Agia dirawat. Mereka berdua memang tidak berada dalam satu ruang rawat yang sama. Lumayan berdekatan, hanya berjarak 3 ruangan. Sambil menunduk, aku menekuni lantai keramik yang kulalui, enggan mengedarkan pandangan. Aku tidak pernah menyukai dan merasa nyaman berada di rumah sakit. Rasanya tidak menyenangkan, menatap lalu lalang orang dengan raut kesakitan, kegelisahan, kesedihan, kepanikan, keputusasaan, dan semua yang membuatku merinding itu. Bari tengah sibuk mengganti-ganti channel televisi dengan remote di tangan kirinya. Saat aku membuka pintu, ia mengalihkan perhatiannya sebentar dari layar kaca dan menatapku datar. Sedetik kemudian, ia kembali asyik dengan aktivitas sebelumnya. Aku menghampirinya, meletakkan tas di kursi di samping ranjang, lalu menyorongkan kantung plastik kecil berwarna putih kepadanya. Apa? Kebab pesanan kamu, nggak pakai bawang bombay. Ia mengangguk kecil, tetap membiarkan kantung plastik itu teronggok di samping kakinya yang tak tertutup selimut. Bari duduk bersandar pada ranjang dan beberapa buah bantal yang disusun di balik punggungnya. Makan dulu, mumpung masih hangat. Gimana bisa makannya? Ia mengangkat kedua tangannya tepat di depan mataku, memperlihatkan pergelangan tangan kanannya yang terbungkus gips dan tangan kirinya yang tengah menggenggam remote. Ia melemparkan tatapan, mikir dong lu, yang membuatku hanya bisa menarik nafas panjang. Taruh dulu remote-nya, use your left hand. Sama aja, ribet buka bungkus kertas dan saus sasetnya. Ask me if you need help. Bari diam. Is it hard to ask something help? Bari masih diam. Aku mengambil kantung plastik itu dengan putus asa, mengeluarkan kebab dan membuka sedikit kertas minyak yang membungkusnya. Setelah mengolesinya dengan saus, aku menyodorkan kebab itu hingga mendekati mulut Bari. Dan dia menggigitnya, tanpa beri terima kasih, tanpa melirik ke arahku bahkan. Bari sangat menyukai kebab, dan dia sanggup-sanggup saja kalau harus memakan camilan itu setiap hari. Aku yakin dia tidak akan bosan. Minum. What? Minum. Ulangnya sedikit lebih keras saat makanan dalam mulutnya sudah habis terkunyah. Mengacungkan ujung remote di tangannya ke arah botol air mineral di atas meja.
Kali ini ia memilih untuk menatapku tajam saat aku tak menurutinya. Tolong air putihnya, sayang. Ia mengulang kalimat perintahnya. Nggak bisa lebih tulus ya? Masih terdengar sedikit terpaksa yang barusan tadi. Bahkan anak kecil saja mungkin bisa menilai apakah kalimat permintaan tolong yang baru ucapkan tadi benar-benar datang dari dasar hati atau hanya sekedar mengolokku. Penekanan yang berlebihan pada kata tolong dan sayang itu membuat telingaku gatal. Meski begitu, aku tetap mengambilkannya botol air mineral yang sudah hampir habis itu. Apa isinya? What? Bari menunjuk tas milikku dengan ujung dagunya. Tas besar itu. Pakaian. Ia menoleh untuk beberapa saat. Dia hanya terdiam dan menatap mataku. Muncul guratan kecil di dahinya. Aku tahu dia ingin tahu, dan aku tidak akan memberitahunya sampai dia menanyakan langsung apa yang membuatnya ingin tahu itu. Aku menunggu. Sejurus kemudian dia hanya mengangkat bahu. Well, pada detik itu aku tahu dia tidak akan pernah menanyakan kepadaku tentang apa yang tengah mengganjal dan berkecamuk dalam hatinya itu. Aku sangat mengenalnya. Sifatnya, sikapnya, dan waktu setengah tahun belum cukup untukku untuk mengetahui mengapa Bari begitu keras. Aku baru saja berniat mengalah dan memberitahunya alasan aku membawa beberapa potong pakaian itu ke dalam tas besar yang kubawa itu. Saat BlackBerry dalam saku crop jaketku bergetar, sebuah pesan singkat masuk dari Bapak. Nduk, di mana? Agia sudah sadar. Tanganku gemetar, mataku menghangat. Aku membalas tatapan keheranan yang Bari tunjukkan dengan senyum bercampur ekspresi rasa tidak percaya. Aku membuka mulut, ingin menyampaikan kabar baik itu padanya, tetapi bibirku seolah keluh. Lidahku membeku. Tak ada satupun kata keluar dari sana. Hingga kurasa hangat tangan Bari mengusap jemariku perlahan. He's awake, bisikku lirih dan terbata. Dan tanpa menunggu reaksi Bari, aku bangkit dari duduk, setengah berlari menghampiri pintu. Tak ada satu hal pun yang terlintas dan terpikir di kepalaku selain Agia. Tak ada. Tak ada. Podcast Baca Novel. Sudut pandang Bari. Sesuatu antara aku, dia, dan laki-laki itu. Aku menggeram, bersiap-siap membasuh wajah dengan air keran lagi dengan tangan kiri, entah untuk yang keberapa kali. Aku tak sempat menghitungnya. Berharap air dingin itu mampu mengusir panas yang tiba-tiba muncul dari dalam diriku. Rasa panas yang aneh. Rasa panas yang sepertinya baru-baru ini mulai sering kurasakan. Sambil mendongakkan kepala, aku menatap bayangan diriku sendiri lewat cermin di wastafel. Tak mempedulikan kekacauan ulah air dan gerakan usapan tangan yang kasar pada wajah. Aku merapal beberapa kalimat pengusir rasa marah yang aku pelajari dari salah satu buku psikologi. Tetap saja tak berhasil. Everything is gonna be okay. Everything is gonna be okay. Akhirnya hanya keluar dari toilet yang bisa aku lakukan. Setengah membanding pintu adalah bukti nyata betapa marah itu menyeruak meminta dikeluarkan secepat mungkin. Setengah kesulitan, aku berjalan kembali ke arah ranjang. Apalagi menggunakan tongkat bantu berjalan sialan yang kudapat dari rumah sakit ini. Langkahku menjadi tak leluasa, namun mengingat telapak kakiku belum pulih benar, aku belum dibolehkan terlalu memforsirnya untuk menapak dan berjalan sempurna.
Aku menaikkan badanku ke atas ranjang kewalahan. Rasanya menyebalkan sekali menjadi tidak berdaya seperti sekarang ini. Mataku melirik pergelangan tangan dan telapak kaki yang terbalut gips berwarna putih tulang itu dengan nanar. Memejamkan mata, mencoba mengeluarkan slide kejadian yang baru setengah jam yang lalu kulihat di kamar rawat Agia. Dan ternyata berpura-pura tidak melihat serta tidak mengacuhkan kejadian yang tidak kita sukai setengah mati sulitnya. Tidak semudah seperti membalik telapak tangan, meski teorinya mudah, praktiknya sangat menyiksa. Aku baru hendak membuka pintu itu, hendak menjenguk keadaan Agia, saat kulihat dari kaca kecil pada daun pintu, Ren tengah mengobrol sambil mengusap-ngusap kepala laki-laki itu dengan sepenuh hati. Aku terenyak dan langsung mengurungkan niatku untuk masuk. Aku bergeming untuk beberapa saat, mengamati setiap detail yang terjadi antara mereka berdua. Lalu membalikkan badan kembali ke kamar saat kemarahan sudah menguasaiku. Apakah Ren akan melakukan hal yang sama? Apakah Ren akan melakukan hal yang sama andai aku yang berada di posisi Agia? Fine, mereka berdua memang bersahabat, sangat dekat. Bahkan mungkin yang terjadi di antara mereka sudah seperti bersaudara. Ren tinggal satu rumah dengan Agia untuk waktu yang sudah cukup lama dan menjadi bagian dari keluarga itu. Semua orang tahu. Namun, rasanya tetap menyesakkan dada saat melihat mereka terlalu dekat. Untukku, mereka memang sudah terlalu dekat. Mungkin aku yang terlalu negative thinking. Saat semua orang menganggap kedekatan mereka adalah bentuk rasa sayang antar sahabat atau saudara, aku merasakan sesuatu yang lain. Dan aku membencinya. Aku benci saat Ren lebih memilih pulang kantor berhujan-hujanan naik motor dengan Agia dan menolak ku antar pulang. Aku benci saat Ren lebih memilih mengerjakan desain interior bangunan yang Agia ciptakan dan bukan arsitektur karyaku. Aku benci saat Ren memilih memberikan wortel dalam capcay miliknya kepada Agia saat kami makan bertiga dan bukan menaruhnya ke atas piringku. Aku benci saat melihat Ren duduk berdampingan berdua Agia menikmati musik dari iPod yang sama dan bukan denganku. Aku benci saat melihat Ren menatap tak berkedip ke arah Agia yang tengah berlarian di lapangan futsal, lalu berteriak super heboh saat laki-laki itu berhasil mencetak skor, dan tidak mengacuhkanku yang juga berada di sana. Aku benci saat melihat Ren menoyor kepala Agia, dan laki-laki itu membalas mengacak-acak rambut pendeknya, dan Ren tidak melakukan itu kepadaku. Mengapa semua harus Agia dan bukan aku? Bukan Agia yang aku benci, bukan Ren yang aku benci, tentu saja. Aku membenci kebersamaan mereka. Apakah itu salah? Aku tidak pernah percaya ada sebuah persahabatan yang tulus antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya embel-embel perasaan lain yang mengikutinya. Laki-laki dan perempuan tidak akan pernah bisa bersahabat. Mereka diciptakan untuk saling tertarik satu sama lain. Parahnya, aku tidak bisa memprotes kedekatan itu. Pernah sekali waktu aku mencoba mengungkapkan rasa keberatanku, dan Ren berhasil membuatku terlihat dan terdengar seperti seorang pasangan yang over-possessive dan over-protective. Ren menuduhku cemburu buta, karena sampai kapanpun, Agia hanyalah sahabat sekaligus kakak laki-laki untuknya. Ingin rasanya saat itu aku merangkum wajah Ren dengan kedua tanganku, memaksanya menatap ke dalam mataku agar dia bisa membaca apa yang tengah tersirat dari sana, dan mengatakan kepadanya, memang salah kalau cemburu itu menguasaiku. You are mine. Jadi aku memutuskan untuk tidak mengulanginya lagi, meski itu berarti membunuh diriku sendiri. Membiarkan hari-hariku dikuasai dan dipenuhi dengan rasa curiga yang menggerogoti sedikit demi sedikit.
Tak ada yang bisa kulakukan, tak ada yang bisa membantuku. Bahkan, aku hanya berharap Rain konsisten dengan semua ucapannya itu. Aku membuka mata dan setengah terkejut saat seorang suster muncul dari arah pintu. "Kudapan buahnya, Mas." Suster bernama Minah itu, aku sempat melirik name tag berwarna hijau yang ada di saku atasan kerjanya. Menaruh piring kecil berisi buah di atas meja. Ada irisan melon, apel kupas, dan beberapa butir anggur ungu. Ia masih sempat tersenyum ke arahku, sesaat sebelum benar-benar keluar dari ruangan ini dan menutup pintu dari luar. Pukul 4 sore adalah waktu untuk kudapan buah. Jadwal di rumah sakit ini sudah hampir kuhafal di luar kepala. Rasanya membosankan tanpa ada kegiatan di sela-sela itu semua. Aku menggeram saat tiba-tiba muncul bayangan Rain tengah menyuapi Agia potongan buah melon. Mengira-ngira apa yang akan pacarku lakukan pada sahabat baiknya itu saat ini. Semalam, dia bahkan memilih untuk tidur di ruang kamar rawat inap Agia, menemani laki-laki itu dan bukannya menemaniku. Alasan itu yang membuat insomniaku kambuh hingga lewat dini hari. Apa yang akan mereka lakukan berdua di sana? Negative thinking memang keahlianku. Pintu kamarku diketuk dari arah luar. Sedetik kemudian muncul kepala Rain mengintip dari sana. Tersenyum lebar ke arahku sambil melambaikan tangan. "Hai cowok." Sapaan asal seperti itu yang membuatnya menjadi berbeda dengan perempuan-perempuan yang pernah masuk ke hidupku. Selain celoteh riang, cemooh jahil, dan kalimat-kalimat apa adanya miliknya, tentu saja. Dia begitu lucu dan menyenangkan dan mengemaskan, meski kadang mengesalkan. "Enough, Barry. Get over yourself." Rain menghampiriku, berjalan setengah berjingkat, lalu ia melompat duduk ke atas ranjang. Ia menatap gips pada telapak kaki dan pergelangan tanganku bergantian, menyentuhnya takut-takut. "How? What?" Masih sering kerasa cekut-cekut nggak persendiannya. Aku menggeleng. "Ayo, habiskan buahnya, aku suapin ya." Aku menggeleng lagi. Rain mengambil piring berisi potongan buah. Dasar, baru beberapa detik yang lalu dia berniat menyuapiku buah-buah itu. Sekarang dia terlihat asik memasukkan potongan melon itu ke mulutnya sendiri, menikmatinya tanpa berdosa. Tidak mengacuhkanku yang tengah menatapnya. Tak lebih dari 10 menit kemudian semua tandas. Yang tersisa hanya sebuah piring dengan beberapa butir biji anggur di atasnya. Ia meletakkan kembali di atas meja. Begitu saja. Kini ia meraih remote dari sana, lalu sibuk dengan layar kaca. Ia mengubah posisi duduknya sehingga kami berdampingan. "Tumben gak nemenin Agia?" "Agia sedang tidur." "What?" Aku menghargai kejujuran. Sangat. Meski untuk kali ini aku memilih mendengarkan sebuah kebohongan. Tidak bisakah dia belajar berbohong sedikit saja? Paling tidak untuk menyenangkan hatiku. Sayangnya memang seperti itulah Ren. Entah karena dia masih polos, atau terlalu baik, atau karena memang dia tidak bisa bohong. Dia selalu jujur. Dia mengatakan semua yang tengah dirasakannya. Dia bilang sayang saat dia memang benar sayang. Dia bilang cemas saat dia memang benar cemas. Dia bilang kangen saat dia memang benar kangen. Dia bilang cemburu saat dia memang benar cemburu. Itu masih bisa kuterima. Namun, bagaimana saat dia bilang tidak bisa menemaniku menonton karena ada jadwal pertandingan futsal Agia? Bagaimana saat dia bilang tidak bisa menemaniku dinner dengan klien
karena dia memang sudah mempunyai janji mengantar Agia potong rambut. Bagaimana saat dia bilang menolak weekend work trip keluar kota karena dia lebih mengkhawatirkan siapa yang akan memasak makanan di rumah untuk Agia. Semua serba Agia. That's why I'm not really into honestly these days. Apakah aku harus memintanya berbohong kepadaku? Kalau gitu, aku juga mau istirahat, kataku kemudian. Istirahat aja, Gih. Silahkan. Kamu gak pergi dulu? Seketika Ren menoleh kepadaku. Ia menatapku dengan tatapan mata tidak percaya. Aku tidak bermaksud benar-benar memintanya pergi dari ruangan ini. Aku hanya tidak suka dia berada di sini bukan karena dia memang ingin berada di sini. Aku tidak suka dia berada di sini karena Agia sedang tidur. Rasanya dia membuatku merasa menjadi yang kedua. Itu saja. Untuk beberapa saat, Ren diam. Dia tidak menanggapi kalimatku dengan segudang kalimat lelucon seperti biasanya. Dan tentu saja, diamnya membuat suasana menjadi lebih tidak mengenakan. Sedetik kemudian, ia melingkarkan tangannya pada pinggangku, menjatuhkan kepalanya di atas dadaku. Hangat nafasnya terasa di balik piyama rumah sakit yang kukenakan, membuatku terkejut, sangat. Aku bukannya tidak suka dipeluk, aku bukannya menolak dipeluk Ren. Siapa yang sanggup menolak sebuah pelukan hangat? Hanya rasanya memalukan saja jika dia menyadari dan mendengar degup jantungku yang mulai kacau. Efek pelukan itu. Aku berniat hendak menjauhkan kepalanya dari sana. Aku tipikal orang yang tidak mempercayai kekuatan chemistry mampu melahirkan efek dramatisasi antara laki-laki dan perempuan. Jantung berdetak lebih cepat saat berpelukan. Kaki seolah-olah ringan seperti melayang saat berciuman. Atau dada terasa berdesir saat sesuatu yang buruk menimpanya. Come on. Itu semua hanya ada dalam cerita novel, komik, film, atau bentuk narasi tidak nyata yang lain. Dan Ren, dari sekian perempuan yang masuk ke hidupku, adalah satu-satunya orang yang menunjukkan kepadaku bahwa efek seperti itu memang nyata adanya. Mengajariku untuk merasakan tanpa berusaha untuk mengesampingkan atau menghilangkannya. Dan aku menikmatinya. Jangan usir aku, barbar. Dan tanganku tiba-tiba kaku. Satu kalimat liris seperti itu saja sudah mampu membuat tanganku tiba-tiba kaku. Boro-boro menjauhkan kepalanya dari dadaku. Untuk menggerakkan tanganku saja susahnya setengah mati. Perempuan ini menjadi sangat ahli membuat hidupku naik turun seperti roller coaster. Hanya dengan waktu 6 bulan saja. Sedetik tertawa, sedetik kemudian terdiam. Sedetik biasa saja, sedetik kemudian terasa memporak-porandakan stabilitas jantungku. Sedetik bahagia, sedetik kemudian marah. Sedetik membuatku rileks dan fleksibel, sedetik kemudian membuatku kaku. Aku rasa lama-lama dia bisa saja membunuhku. Aku tidak terbiasa melakukan hal-hal dengan spontan dan begitu saja, yang berakhir dengan kekonyolan. Aku terbiasa merencanakan semuanya, melakukan hal-hal yang memang sudah ada dalam list, hal-hal yang harus kulakukan. Mengapa? Karena tanpa aku, kamu akan merasa kesepian.